Ribuan warga Amsterdam turun ke jalan sambil membawa bendera Palestina dan spanduk menolak hukuman mati warga Palestina. Mereka juga berteriak meminta Presiden Trump menghentikan perang terhadap Iran. So I think with the announcement of the death penalty of Palestinians, I think we have it's an obvious escalation of what Israel's been trying to do for the past month, which is attempt to escalate the repressive measures against prisoners, because it's filling up the jails with huge amounts of prisoners. It's all about money, it's not about people. They don't care about human rights. The only thing they want is to earn money. Also, Rob Jetten, the Dutch Prime Minister, he was here at the Red Line demonstration and now he is silent. He doesn't talk about Palestine anymore. Pada Senin lalu, pemerintah Israel telah mensahkan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran terorisme di pengadilan militer Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan langkah ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap terorisme. They complained at the Israeli government, which is very nice of them, very gentle, but they don't do much else. And what they should do, however, is, of course, full sanctions, full disinvestment, full boycott of Israel and all companies related to and dealing with Israel, all kind of press boycotts, all boycotts that you can imagine, all sanctions, embargoes that you can imagine. Undang-undang ini telah dikecam oleh PBB dan Uni Eropa serta organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat menyatakan dukungan hak kedaulatan Israel untuk menentukan hukum negaranya sendiri. Para demonstran berkumpul di luar kedutaan besar Amerika Serikat di London untuk melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menunjukkan penghormatan kepada anak-anak yang tewas di sebuah sekolah di Minap akibat serangan rudal Amerika Serikat. Mereka meletakkan bunga di atas tas sekolah yang berisi foto-foto anak-anak yang tewas sekaligus mengutuk serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Masa menilai serangan rudal Tomahawk tersebut sebagai simbol teror yang mengawali peperangan di Iran. Aktivis lainnya mengatakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut merupakan demonstrasi penolakan terhadap apa yang mereka nilai sebagai bentuk rasisme supremasi kulit putih. Sekitar 170 orang dilaporkan tewas, termasuk anak-anak dalam serangan udara terhadap sekolah putri Minap yang melibatkan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Tuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya. Hotel itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Perdebatan terjadi antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP. Marwarar pun tekankan tidak takut terhadap ormas. Mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah Pak. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian? Tak hanya di stasiun Tanah Abang, lahan milik PT KAI di stasiun Pasar Senen juga dikuasai ormas. Selain dua stasiun ini, ARA juga mengecek lahan KAI di Bandung, Jawa Barat. Ya, seperti buat renovasi rumah, tadi saya katakan, tahun lalu cuma 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah, dan sedang dipersiapkan suatu langkah-langkah untuk kedepannya lebih besar lagi. Kita tentu akan bekerja sama dengan BPS ya Mas ya, supaya tentu ada aturannya. Seperti misalnya kita melakukan renovasi rumah, itu ada desil 1 sampai desil 4. Jadi tentu ada aturannya bagaimana yang berhak mendapatkan, supaya tepat sasaran. Jangan nanti yang kaya dapat, yang membutuhkan, yang kurang mampu tidak dapat.
Benda mencurigakan mirip torpedo pertama kali ditemukan oleh nelayan saat menjaring ikan sekitar 16 km sebelah utara Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Nemuang lemudin Terawangan nih. Benda ini dievakuasi untuk diperiksa polisi dengan menggunakan alat deteksi bahan peledak dan radioaktif. Hasilnya dipastikan bahwa benda ini tidak mengandung unsur berbahaya. Pada bagian badan ditemukan label bertuliskan CISC serta aksara China yang menguatkan dugaan sebagai perangkat teknologi kelautan. Benda ini diserahkan kepada TNI Angkatan Laut guna identifikasi mendalam. Polisi mengimbau masyarakat tenang dan tidak berspekulasi serta segera melaporkan jika menemukan benda mencurigakan di wilayah perairan. Dari Lombok Utara, Hari Kasini, iNews melaporkan. Meski harga minyak dunia naik imbas perang, namun pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel hingga akhir tahun, Menteri Keuangan Purbaya memastikan bisa tetap menjaga APBN dengan defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 2,9. Pemerintah masih memiliki cadangan anggaran 420 triliun rupiah yang dapat digunakan jika terjadi tekanan lebih lanjut. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah. Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia masih kuat dan peluang harga minyak dunia bertahan di atas $100 dalam jangka panjang relatif kecil dengan mempertimbangkan dinamika global. Dari Jakarta, Aya Nufus dan Leman, iNews melaporkan. Ribuan warga Amsterdam turun ke jalan sambil membawa bendera Palestina dan spanduk menolak hukuman mati warga Palestina. Mereka juga berteriak meminta Presiden Trump menghentikan perang terhadap Iran. So I think with the announcement of the death penalty of Palestinians, I think we have it's an obvious escalation of what Israel's been trying to do for the past month, which is an attempt to escalate the repressive measures against prisoners, because it's filling up the jails with huge amounts of prisoners. It's all about money, it's not about people. They don't care about human rights. The only thing they want is to earn money. Also, Rob Jetten, the Dutch Prime Minister, he was here at the Red Line demonstration and now he is silent. He doesn't talk about Palestine anymore. Pada Senin lalu, pemerintah Israel telah mensahkan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran terorisme di pengadilan militer Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan langkah ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap terorisme. They complained at the Israeli government, which is very nice of them, very gentle, but they don't do much else. And what they should do, however, is, of course, full sanctions, full disinvestment, full boycott of Israel and all companies related to and dealing with Israel, all kind of press boycotts, all boycotts that you can imagine, all sanctions, embargoes that you can imagine. Undang-undang ini telah dikecam oleh PBB dan Uni Eropa serta organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat menyatakan dukungan hak kedaulatan Israel untuk menentukan hukum negaranya sendiri.